Karena itu kan cerita per cerita yang disampaikan, sehingga kadang-kadang menghalangi langkah kita sendiri, kadang-kadang mengukir otak kita itu menjadi orang yang selalu mudah dibodohi. Karena mudah dibodohi nggih. Wong tiyang Jawa niku koncine namung setunggal. Nggih, pokoke urip niku sing penting lamun becik ya bakal ketitik, lamun ala ya bakal ketara. Kan niku. Kan ora ana ngomong ngono swarga. Diterusaken malih. Lamun gajah mati kudu iso ninggal gading, lamun macan mati kudu iso ninggal belang, lamun menungso mati ninggalo asma arum. Kan semuanya itu ditinggal, nggak mengikuti. Kenapa kok ngoten? Karena wong Jawa wis percaya bahwa maga bathanga muhung kabeh bakal dadi bathang. Nek wis dadi bathang bakal dipetekno bumi suci, maka berakhirlah cerita kita. Maka di saat hidup kita itu mengukir cerita kita yang bagus. Namun ngoten. Mboten enten pengangan-angan benjing mlebuten swarga mesti petuk ngeten. Yang dibicarakan masalah kita. Yang dibicarakan tentang jasad ini lah. Jasad kita sudah lebur berkalang dengan tanah. Jadi kalau kita sudah mati artinya kita kembali ke 4 unsur yang menjadi cikal bakal kita ya di saat kapan? Di saat kita di alam ho atau alam suwung atau alam hong. Berarti intinya jika ada orang yang rutin ibadah gitu, rutin sedekah, rutin amal meskipun dipakai kebutuhan sehari-hari itu kurang. Dengan beliau itu rutin ibadah, rutin sedekah, rutin amal dengan harapan, dengan tujuan untuk yang akan datang, untuk masa depan ketika sudah mati itu sia-sia Pak ya? Lek sedaya niku sek enten pengarep-arep. Sia-sia belaka, percuma. Tapi kalau itu dilakukan karena ikhlas dan karena dia mampu dan karena dia bisa, ya itulah cara untuk mengukir lelakon uripe awak dhewe niku wae. Mengukir cerita kita sendiri. Berarti yang pipis nggih Pak. Nggih. Batu pipis plong ditinggal. Nggih sampun. Berarti ngoten mawon. Nggih contone ngeten lho. Kan teng donya niki nggih dengan kenikmatan dunia sate termasuk kategori makanan yang nikmat. Rawon pun juga kategori makanan yang nikmat. Tapi apakah ada di antara orang yang menyukai sate, yang menyukai rawon di saat kita pup, di saat kita buang air besar? Terus kita memikirkan ketakutan nanti sate tadi hilang, katut, metu, atau rawon iku metu. Dan lek saya mikirno niku berarti wong niku ora ikhlas di dalam menjalani hidupnya. Ngoten lho. Mane kadang-kadang nggih miris merasakan kapitayan-kapitayan yang sifatnya itu sifat dogma. Betul. Iya. Kenapa kita tidak berpikir? Kenapa kita itu selalu terpaku pada cerita orang lain yang sebenarnya cerita itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itu kan cerita per cerita yang disampaikan, sehingga kadang-kadang menghalangi langkah kita sendiri, kadang-kadang mengukir otak kita itu menjadi orang yang selalu mudah dibodohi. Karena mudah dibodohi nggih. Cuman kan kita tuh selalu diberi harapan dari khayalan itu. Gitu. Kenapa kok kita tuh nggak pernah? Iya, mumpung kita masih bisa. Iya, mumpung kita masih mampu, nggak berpikirnya seperti itu. Kenapa kok kita mau? Karena nanti ada imbalan, ada pahala ini, ada kenikmatan ini, ada kebahagiaan ini. Terus seandainya itu semua nggak ada, yang diiming-imingkan itu tadi tentang kebahagiaan, tentang kenikmatan, tentang yang lainnya.
Apakah kita itu nggak punya atau jiwa sosial kira-kira tanpa diiming-imingi itu semua? Terus mana letak kita menjadi manungso? Karena manungso tuntutannya ada yang bisa memanunggalake rasa. Masa tanpa diiming-imingi itu terus kira-kira awak dhewe niku terus mau nglakoni apik, ora ono ganjarane, ora ono pahalane wae. Lah apa nglakoni apik? Masa ngoten? Tapi faktanya kehidupan di masyarakat sekarang itu seperti itu, Pak. Ya bagi orang-orang yang masih menclek otake. Jadi ini intinya kalau nggak diiming-imingi pahala, wis gak ngalah mungkin gelem ngoten ya ini. Ya karena itu loh, karena percaya dengan Tuhan yang dimaksud semu, Tuhan yang dimaksud goib, Tuhan yang dimaksud samar itu loh. Coba kalau orang itu sudah bisa menghilangkan Tuhan yang goib, Tuhan yang samar, Tuhan yang nggak jelas, mungkin kita tanpa diomongin nek ngene iki apik, kita sudah mau melakukan hal yang baik. Tanpa ditakut-takuti dengan neraka, kita mungkin juga segan kok melakukan hal yang buruk. Untuk apa wong ini merugikan orang lain kok masih kita lakukan? Wong buktinya nggih, sing wis diweden-wedeni tentang panasnya api neraka, tentang siksaan kubur dan sebagainya. Dan itu bukan orang yang istilah pengalamannya atau ilmunya tipis loh. Ilmunya juga sudah tinggi, dia juga sering menyampaikan hal seperti itu. Tapi kok isek wani nglakoni hal yang merugikan orang lain? Nyatanya kok isek wani dia melakukan kesalahan yang sangat fatal? Coba. Berarti kan dia masih di dalam kesadaran yang sangat rendah. Betul. Nah mestinya orang itu ya mencapai kesadaran yang sangat tinggi lah. Maka belajarlah untuk masuk ke dalam kesadaran yang sangat tinggi supaya kita itu nggak gampang terkecoh. Lagian ngeten lho Mas nggih. Saat ini tentang pundi mawon sing diperebutkan kan tentang Tuhan toh. Nggih, Tentang Gusti toh. betul. Betul, Pak. Ngeten. Kula kepengin ngerti salah setunggal mawon sing iso mbuktikno Tuhan kalih Gusti lho sinten. Ngeten lho. Niku sing kula kepengin ini. Jadi orang yang ngomong Tuhan mestinya contohnya ngeten mawon. Sing ngerti tentang wajahe, tentang perilakune, tentang ucapane bapak jenengan kan jenengan. Nggih. Setelah jenengan menceritakan berarti jenengan tahu perilaku, sifat dan ucapannya bapak niku wau. Tapi kok wong liya ora tau ngerti perilakune bapak, ora tau ngerti ucapane, ora ngerti bentuke kok ngomong-ngomong tentang bapak jenengan. Niku tiang ngarang napa tiang ngawur? Ngawur. Nah, kan ngoten. Nggih. Dan jenengan menceritakan tentang bapak, tentang tiang sepuh jenengan, tentang perilakunya, tentang ucapannya, tentang bentuknya. Paling tidak kan jenengan pernah tahu tuh, pernah dengar suaranya, pernah tahu perilakunya. Barulah jenengan di saat ditanya bagaimana waktu hidup bapakmu, jenengan bisa menceritakan detail. Kan ngoten. Lah kebanyakan orang yang menceritakan tentang itu kan yang dibicarakan bukan tentang kebaikannya, yang diceritakan tentang kejahatannya. Kan juga kasihan Tuhan itu. Wong Tuhan itu nggak punya sifat yang seperti itu. Wong Tuhan itu mempunyai sifat cinta dan kasih. Tapi kebanyakan, dikala kamu tidak mau melakukan ini, Tuhan akan murka. Berarti kan kamu menyangka bahwa Tuhan itu jahat. Nah sejahat-jahatnya bapak jenengan di saat melakukan kejahatan, apalagi sudah tidak ada, tega jenengan menceritakan keburukannya. Ya tidak. Boten toh? Boten. Berarti sing jenengan critakno tentang kebaikannya. Lah Tuhan pun juga begitu. Di saat kita itu sudah berani menceritakan rahasia-rahasia Tuhan, maka orang itulah yang akan kena rahasia itu. Makanya yo hati-hati, yo bahaya. Mulai nek mbon ngoten mikirlah Tuhan itu Tuhan yang cinta, kasih dan sayang. Supaya kita niku selalu dapat cinta kasih sayangnya Tuhan.
Kene kok wonten tasik tiyang sing model percaya sing model-model ngoten niku. Nggih kersane wong panjenengan sik manggon ten kene lali. Dia masih mempertahankan tentang lupa. Dia tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Maka sehingga sampai Tuhan yang menciptakan mereka pun dicurigai, difitnah bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang jahat. Dan ini sering kalau sampaikan. Kenapa kok kehidupan orang yang beragama itu seperti ini? Karena kebanyakan berselingkuh. Kebanyakan orang-orang itu mencurigai bahwa Tuhan itu Tuhan jahat. Nah ini supaya sakit yang Jawa sakit-sakit sampai mencapai titik puncak tentang ajaran Jawa, maka kita harus merubah pola pikir kita tingkatkan kesadaran kita yang sangat tinggi, dan kita selalu mempunyai penyana baik pada Tuhan. Niku. Nah, negara kita ini kan mayoritas Muslim, Pak. Dan orang Muslim sudah bisa dipastikan pasti melakukan sholat ya. Nah, kenapa kalau kita melihat di negara kita itu orangnya itu mayoritas Muslim dan pasti melakukan sholat, itu faktanya mereka akan sulit di masalah ekonomi, karena 9 dari 10 orang terkaya di dunia itu kan non Muslim. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dano? Muslim ini wonten kategori banyak. Nggih. Tapi kebanyakan yang dinamakan Muslim adalah orang yang sudah melakukan ritual budaya. Betul. Itu dianggap Muslim. Betul. Karena Muslim sendiri tidak itu maksudnya. Oh. Muslim artinya pelaku keselamatan. Kan ngoten. Maka jangan pernah kita tuh menghakimi atau menghukumi orang bahwa tidak melakukan ritual budaya dari agama itu tidak dianggap non Muslim. Jangan begitu. Tanpa melakukan itu pun, kalau dia itu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tidak bertentangan dengan nalurinya, dan dia selalu menjalankan sesuatu itu untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain, ya itulah yang dimaksud Muslim. Jadi Muslim bukan pelaku budaya, tapi Muslim adalah orang yang sudah bisa menjadi manungso, yang wis iso manunggalake rasa, rasane awake dhewe lan rasane wong liya. Nikulah Muslim.